Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Rahman dari Prodi Manajemen ingin membahas atau mempresentasikan mata kuliah Statistika Bisnis, yaitu materinya uji hipotesis dan lanjutan uji hipotesis. Yang pertama kita bahas adalah uji hipotesis. Untuk uji hipotesis tersebut adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu disebut berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Capaian pembelajaran mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif ketika diberikan klaim mengenai parameter populasi, yaitu proporsi, mean, timpangan baku, dan variasi. Menentukan statistik uji, nilai-nilai kritis, nilai P, dan menyatakan kesimpulan akhir yang bisa menjawab klaim awal. Menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai proporsi suatu populasi. Menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai mean suatu populasi ketika simpangan baku populasi tersebut diketahui atau tidak diketahui. Menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai simpangan baku dan variasi suatu populasi. Terampil menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan statistik tersebut. Uji hipotesis dan merefleksikan hasil analisis data, dan berdasarkan hasil analisis tersebut memberikan tindak lanjut untuk kepentingan bersama. Dasar-dasar uji hipotesis sudah bisa jika kita memiliki dugaan terhadap fenomena di sekitar kita. Dugaan tersebut biasanya muncul dari pola yang telah kita amati atau kejadian yang telah kita alami sendiri. Agar dugaan tersebut menjadi kesimpulan yang kuat, kita harus bisa menyediakan bukti-bukti yang masuk akal dan dikemas ke dalam kaidah-kaidah ilmiah. Statistik inferensial bisa digunakan untuk tujuan ini. Dengan uji hipotesis, kita bisa mengolah bukti-bukti yang kita miliki untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Uji hipotesis didasarkan pada aturan kejadian langka. Aturan yang dijelaskan sebagai berikut. Aturan kejadian langka: jika di bawah asumsi yang diberikan peluang kejadian tertentu sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Itu aturan kejadian langka. Berdasarkan aturan tersebut, kita akan menguji dugaan kita dengan mengklarifikasikan apakah bukti sampel kita merupakan kejadian yang mungkin terjadi karena kebetulan atau kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau kemutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Dalam statistika, hipotesis adalah suatu kenyataan yang mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Karena biasanya sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk mengenali informasi mengenai karakteristik populasi secara langsung, maka kita bisa menggunakan data sampel dan melakukan uji hipotesis. Nah, definisi uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari suatu atau lebih populasi. Dalam melakukan uji hipotesis, kita menggunakan data sampel karakteristiknya.
bisa berbeda dari sampel ke sampel. Kita tidak bisa yakin 100% terhadap kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhir tersebut bisa membenarkan atau menyalahkan klaim yang kita buat. Karena klaim tersebut bisa benar atau salah, maka terjadi dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Menggunakan distribusi tunggal dalam uji hipotesis yang kita lakukan, ketika kita akan melakukan hipotesis, maka kita harus mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kedua hipotesis tersebut bisa ditentukan melalui langkah-langkah tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi klaim atau hipotesis yang akan diuji dan nyatakan klaim atau hipotesis tersebut dalam bentuk simbol matematis. Yang kedua, menyatakan bentuk matematis yang harus benar ketika klaim awal salah. Yang ketiga, dengan menggunakan dua bentuk matematis sebelumnya, atau istilahnya itu HO dan H1, bisa didefinisikan sebagai berikut. H1 adalah bentuk matematis yang tidak memuat tanda sama dengan. Dengan demikian H1 membuat tanda-tanda kurang atau lebih atau kurang lebih. HO dan bentuk matematis yang menyatakan bahwa parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Klaim awal bisa menjadi salah satu dari HO dan H1, tetapi mungkin juga tidak menjadi salah satu kedua hipotesis tersebut. Untuk lebih memahami bagaimana mengidentifikasi H0 dan H1, perhatikan contoh berikut. Seorang peneliti klaim bahwa sedikitnya 13% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 berasal dari Cina. Pada 2016, jadi wisatawan mancanegara itu datang ke Indonesia dan dominan berasal dari Cina. Identifikasilah hipotesis nol alternatif dari permasalahan ini. Nah, pembahasannya kita gunakan 3 langkah. Telah dijelaskan sebelumnya dalam hipotesis nol dan alternatif. Langkah pertama, ya, untuk pembahasan, klaim awal menyatakan bahwa proporsi wisatawan dari negara Cina yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya 13% atau 0,135. Klaim ini bisa menyatakan menjadi P lebih besar 0,135. Langkah keduanya, jika P lebih besar, perbandingannya dengan 0,135 salah, maka P lebih kecil 0,135 itu benar. Langkah ketiga, dari dua bentuk P lebih besar dari 0,135 dan P lebih kecil dari 0,135 yang tidak memuat sama dengan adalah P lebih kecil 0,135, sehingga yang menjadi hipotesis alternatif adalah P lebih kecil 0,135. Selanjutnya hipotesis 0 haruslah menyatakan bahwa proporsinya sama dengan 0,135, yaitu P sama dengan 0,135. Jadi H0 nya itu P sama dengan 0,135, sedangkan yang H1 nya P lebih kurang dari 0,135. Jika kita perhatikan baik hipotesis 0 maupun hipotesis alternatif tidak menyatakan klaim awal peneliti, akan tetapi pada akhirnya uji hipotesis tetap bisa digunakan untuk menguji klaim peneliti tersebut. 4 jenis uji hipotesis dalam suatu distribusi atau ekor daerah-daerah kritis ekstrim disebut distribusi tersebut. Tentu saja daerah-daerah kritis ini dibatasi oleh nilai-nilai kritis berdasarkan banyaknya dan letak ekor suatu distribusi. Uji hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, uji ekor kiri daerah
Daerah kirinya itu berada di daerah kiri ekstrim ekor di bawah kurva. Yang kedua, uji ekor kanan. Daerah kritis berada di daerah ekstrim ekor di bawah kurva. Dan yang ketiga, uji dua ekor daerah kritis berada di daerah ekstrim ekor di bawah kurva. Nanti gambarnya saya kasih di atas. Untuk mengetahui jenis hipotesis mana yang akan kita lakukan, kita lihat bentuk matematis dari hipotesis alternatifnya. Jika hipotesis alternatifnya menggunakan tanda kurang dari, maka kita lakukan uji ekor kiri. Jika hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih dari, kita gunakan uji ekor kanan. Jika hipotesis yang membuat tanda tidak sama, kita menggunakan uji ekor uji dua ekor maksudnya. Menentukan nilai P setelah kita mengetahui uji ekor kiri, ekor kanan dan dua ekor. Sekarang kita untuk menentukan nilai P masing-masing jenis uji hipotesis tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Uji hipotesis kiri, uji ekor kiri, nilai P sama dengan luas daerah di kiri statistika uji. Untuk uji ekor kanan, nilai P sama dengan luas dengan di kanan statistik uji. Untuk uji dua ekor, nilai P tergantung dari letak statistik uji tersebut pada pusat distribusi. Jika statistik uji terletak dari pusat distribusi, maka nilai P sama dengan 2 kali luas dari kiri statistik uji tersebut. Sebaliknya, jika statistik uji berada di kanan pusat distribusi, maka nilai P sama 2 kali luas dari kanan statistik uji tersebut. Kesimpulan uji hipotesis. Sampai di sini kita telah mempelajari hipotesis nol dan hipotesis alternatif statistik uji dan memahami bagaimana menilai statistik uji tersebut dengan menggunakan daerah kritis, tingkat signifikan, nilai kritis, dan nilai P. Setelah kita menilai uji hipotesis, setelah kita menilai statistik uji, maka dalam uji hipotesis selalu akan memperoleh kesimpulan awal dari 2 kenyataan berikut: menolak hipotesis nol atau gagal menolak hipotesis nol. Untuk bisa sampai kesimpulan, kita harus memperhatikan kriteria dalam pembuatan kesimpulan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas lanjutan uji hipotesis. Uji kelayakan data. Uji kelayakan data ini ada grafiknya ya. Uji kelayakan data itu bercabang 2. Pertama, yang itu adalah data primer dan data sekunder. Dan data primer itu lanjutnya lagi ada 2 cabang lagi, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Dan di bawah, kalau kita balik lagi ke bawah, itu ada data sekunder, itu dia menyabang ke uji asumsi klasik. Dan uji asumsi klasik ini ada 4: uji normalitas, uji heterokeda statistitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi. Dan jenis-jenis asumsi klasik ini ada pembahasannya lagi. Yang pertama, kita bahasnya uji klasik ya. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai radial terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tapi pada nilai residual. Sering terjadi kesalahan menjamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya pada masing-masing variabel penelitian.
Pada pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah kelas. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis, agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui pada layak atau tidak. Jadi kita harus melakukan penelitian kuantitatif sebelumnya. Bagaimana jika tidak lolos uji asumsi klasik? Pertama, ganti data yang idealnya ya, ganti pengujian lainnya, manipulasi data statistik. Uji normalitas, uji yang bertujuan untuk menilai apakah kelompok data distribusi normal atau tidak. Alat uji yang bisa digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, Shapiro-Wilk. Bagaimana mengidentifikasi heterogedasitas? Banyak cara mengidentifikasinya dalam beberapa software seperti SPSS, eViews, dan lainnya. Alat uji yang bisa digunakan adalah uji Gleiser, uji White, uji kolerasi Spearman. Ini ada lagi uji multikolonialitas, uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier, kolerasi atau hubungannya kuat antara variabel independen. Terus yang ada lagi tujuan multikolonialitas. Dia bisa untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika terjadi multikolonialitas, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau jadi kemiripan. Uji autokorelasi. Nah, tujuan ini untuk melihat apakah terjadi korelasi antara waktu periode T dengan periode T-1. Sederhananya, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelum uji autokorelasi. Hanya dilakukan pada data time series untuk waktu. Alat uji yang bisa digunakan antara lain adalah uji Darwin-Watson dan uji Rantes. Dan yang terakhir ini dampak dari autokorelasi, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel tidak berhubungan menjadi berhubungan. Maksudnya ini yang kedua, autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Pengujian hipotesis variabel tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Itu adalah 3 dampak dari autokorelasi. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kata-kata yang terbata-bata, mohon maaf. Semoga bisa dapat ilmu dari yang saya baca, yang saya presentasikan. Dari saya, Lutfi Rahman, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.